Yang punya masjid ini. Maaf, Pak. Tolong dibuka. Ini, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Maba'da, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, saya tentu sangat bersedih menerima video dari seorang teman mengenai kejadian di Sulawesi tentang jamaah yang mengamuk kepada kepala desa dan kepada aparatnya karena ada larangan untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Bahkan tingkat ngamuknya ini sudah luar biasa, sampai ada yang mencabut senjata dan mengejar hansip itu akan melakukan penganiayaan. Tentu ini suatu musibah di Idul Fitri 1441 Hijriah. Bagaimana mungkin hari kemenangan, hari agung, di mana kita dianjurkan untuk saling maaf-maafkan. Setelah 30 hari kita berpuasa, 30 hari kita qiyamul lail, 30 hari kita khusyuk beribadah untuk keagungan Ramadan, kemudian dirusak hanya satu kejadian karena adanya larangan dari aparat pemerintah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan ini bukan yang pertama kejadian seperti ini. Sebelumnya juga banyak saya menerima video dari teman-teman melalui WhatsApp yang menggambarkan kemarahan jamaah karena mereka tidak diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat atau sholat tarawih di masjidnya. Untuk itu maka sebenarnya kita kembali pada akar permasalahan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Mengapa kemudian begitu masif seolah-olah atas nama Fatwa Majelis Ulama Indonesia kemudian aparat pemerintah melakukan serangkaian upaya agar kegiatan-kegiatan peribadatan ini dihentikan sama sekali. Sementara jujur saja mal-mal, toko-toko modern nyaris, saya katakan nyaris, ketika kemarin H-2, H-1 Lebaran dipenuhi sesak oleh orang-orang yang berbelanja dan nyaris tidak ada larangan, tidak ada pengawasan sama sekali. Sebenarnya kalau kita melihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19, di dalam fatwa itu tidak secara jelas, tidak secara tegas mengatakan bahwa seluruh kegiatan peribadatan itu dilarang. Ini penting karena prakteknya di sini adalah aparat memberlakukan larangan itu untuk seluruh tempat, seluruh wilayah, seluruh daerah. Fatwa nomor 14 jelas sekali setelah mempertimbangkan ayat-ayat dari Al-Quran. Misalnya pertama, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian mempertimbangkan banyak hadis Nabi mengenai bagaimana sikap kita ketika terjadi musibah atau terjadi wabah, dan terakhir pendapat para ulama-ulama, para mujtahid yang mengenai hal tersebut. Di dalam ketentuan hukumnya antara lain yang pertama itu jelas sekali. MUI memutuskan bahwa setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpaparnya penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok-pokok keagamaan atau ad-daruriyatul khams, terutama adalah hifdzun nafsi, menjaga kehidupan. Setiap muslim wajib untuk menjaga kehidupan. Ini yang pertama, fatwa pertama. Fatwa yang kedua, ini dikhususkan untuk orang yang sudah terpapar. Orang yang sudah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang yang sehat pada orang lain. Baginya sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur, karena sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya, bagi orang yang terpapar corona, haram melakukan aktivitas ibadah sunnah
yang membuka peluang terjadinya penularan seperti jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, sholat taraweh, dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. Fatwa kedua ini gak ada yang salah. Fatwa kedua ini benar bahwa mereka yang sakit itu wajib menjaga dirinya dan tidak boleh menularkan penyakitnya dengan cara mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat kerumunan. Nah, fatwa yang ketiga ini untuk orang yang sehat. Orang yang sehat dan belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi, ini zona merah, atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat. Boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Ini orang sehat tetapi berada di zona merah karena khawatir terjadi penularan. Kemudian yang kedua, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19 seperti tidak kontak fisik langsung, bersalaman, berpelukan, cium tangan, membawa sajadah sendiri, serta membasuh tangan dengan sabun. Fatwa ini juga tepat sekali. Mereka yang tidak tertular atau belum tertular atau tidak ada gejala tertular dan berada di zona aman, zona hijau, maka mereka tetap wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan sholat jamaah dan kegiatan ibadat lainnya, tetapi dia harus menjaga diri. Ini yang kadang dikesampingkan oleh para aparat pemerintah. Mereka tidak pandang bulu di wilayah yang hijau, kuning, atau merah, semua kegiatan peribadatan dilarang, ditutup. Ini yang kemudian sampai muncul ini. Ada orang yang mengatakan pemerintah PKI. Keputusan siapa? Pemerintah. Nah, itu berarti pemerintah PKI sekarang. Ini kan bahaya kalau begini. Gak boleh. Tidak benar bahwa larangan itu karena pemerintah PKI. Tetapi ini murni dilakukan untuk orang-orang yang terpapar atau orang-orang yang tidak terpapar tapi berada di zona merah, zona yang tingkat penularannya tinggi. Dan ini adalah bagian dari nilai-nilai agama, menjaga kehidupan. 1 di antara 5 ad-daruriyatul khams. Kemudian di dalam butir keempat fatwa tersebut, dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa. Ini dalam kondisi tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantinya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penularan COVID-19 seperti jamaah sholat 5 waktu, rawatib, sholat taraweh, dan sholat id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis-majelis taklim. Dan yang kelima, dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadat yang melibatkan orang banyak seperti jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, sholat tarawih dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap, sekali lagi, dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.
Ini yang saya kira sangat-sangat penting dan sangat-sangat fundamental. Kalau pemerintah, dalam hal ini aparat pemerintah, lebih menekankan upaya persuasif, tidak melarang secara frontal seluruh masjid, seluruh mushola, seluruh tempat ibadah ditutup, tidak boleh menyelenggarakan ibadah. Padahal itu berada di zona hijau, di wilayah yang sama sekali tidak ditemukan satu pun orang yang terpapar COVID-19. Maka mari kita bersama-sama menjaga, berupaya. Oke lah, untuk yang sakit jangan ke masjid, karantina diri, jangan sampai kemudian ia menularkan kepada orang yang lain. Untuk yang sehat dan berada di zona merah, silakan jangan melakukan ibadat yang mengumpulkan banyak orang. Tetapi untuk yang sehat dan berada di zona hijau, zona aman, di mana di wilayah tersebut, karena kita bicara di lingkungan yang lebih kecil, di masjid, di desa tersebut tidak ada satupun potensi penularan, tidak ada satupun yang terpapar, maka kegiatan keagamaan tetap berjalan seperti biasa. Sehingga kalau kita melihat berita-berita ada jamaah yang ngamuk karena tempat ibadahnya ditutup, tidak terjadi di wilayah kita. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita jadikan wabah ini sebagai sarana untuk makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan kegiatan-kegiatan peribadatan jamaah di masjid mushola segera ramai seperti sedia kala sebelum terjadi wabah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKM jangan takut gak digaji.